your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak coach dan kakak mentor sekalian. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri atau biasa dipanggil Meli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelulusan bersyarat dari KLA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi segitiga ekspresi. Jadi, segitiga ekspresi adalah gabungan dari ketiga unsur, yaitu yang pertama ada perasaan, lalu yang kedua ada pikiran, dan yang ketiga adalah kesadaran. Jadi, di sini saya sudah menggambar segitiga ekspresi. Yang pertama ada perasaan, lalu pikiran, dan kesadaran. Nah, dimulai dari perasaan. Perasaan ini muncul akibat panca indera, yaitu berupa vago, ada visual, audio, kinetik, gustatori, dan olfaktori. Nah, jenis perasaan ini berupa ada perasaan emosi, marah, sedih, dan senang. Lalu, dampaknya mempengaruhi ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh. Lalu kemudian dirasionalisasikan dan masuk ke dalam pikiran dengan berbagai faktor yang ada di dalam pikiran, yaitu ada yang pertama ada logika, lalu yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada pengalaman, yang keempat ada iman, yang kelima ada ilmu, dan yang keenam ada memori. Nah, peran pikiran sendiri yaitu menentukan bagaimana perasaan dikelola. Contohnya, perasaan positif membantu mengontrol emosi, sedangkan sebaliknya, pikiran negatif bisa memperburuk atau mempengaruhi situasi. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke arah kontemplasi atau perenungan sebelum masuk ke yang terakhir yaitu kesadaran. Nah, kesadaran sendiri itu apa? Kesadaran merupakan kemampuan mengenali atau mengendalikan perasaan dan pikiran yang ada, sehingga dapat merespon situasi dengan bijak. Lalu, setelah sudah masuk di kesadaran, terakhir yaitu diimplementasikan dengan ekspresi. Jadi, implementasi ini ada rumusnya atau caranya gitu, yaitu dengan 3B. Yaitu ada baik, benar, dan bagus. Nah, baik itu apa? Baik niatnya, lalu benar caranya, dan bagus yang diberikan atau bagus yang disampaikan. Nah, kemudian yaitu contoh dan cara merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh pengalaman saya beberapa minggu terakhir saat saya menggunakan, sebenarnya itu secara sadar saya menggunakan segitiga ekspresi ini, yaitu saat saya berantem dengan teman sekelompok KKN saya. Sebenarnya tidak dikatakan berantem, tapi saya lumayan muncul emosi marah pada saat itu, yaitu dikarenakan pertama saya cerita dulu, saya menjadi koor humas, lalu kami ingin survei ke desa yang sudah ditetapkan sebagai tempat KKN kami. Terus karena dari pihak UIN belum mengeluarkan surat yang secara resmi, jadi saya meminta kepada sekretaris untuk mengeluarkan surat sendiri gitu. Surat sendirinya dalam artian yang bukan ilegal, tapi legal karena sudah mencantumkan nama kelompok kami, lalu ada tanda tangan ketua kami, dan nomor suratnya juga dikeluarkan dari kelompok kami gitu. Jadi secara bisa disebut itu surat resmi gitu. Namun mungkin karena dia tidak membaca terlebih dahulu, dia langsung marah dan bilang bahwa
itu pemalsuan. Untuk apa seperti itu gitu, langsung seperti itu deh intinya. Karena sejujurnya surat itu sudah diperiksa oleh saya, yang saya merupakan anak dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya merasa agak terluka gitu ya, agak emosi dan marah, sebab itu seperti mencoreng harga diri saya. Tapi selanjutnya yaitu yang saya lakukan adalah, ya mungkin pertama-tama saya masih belum bisa menggunakan segitiga ekspresi ini. Saya masih kesal dan akhirnya saya membagikan cerita kekesalan saya kepada beberapa teman saya yang di kelas. Lalu kemudian karena waktunya juga setelah besokannya saya ketemu beberapa teman saya yang kelompok KKN yang perempuan, nah saya mengungkapkan kekesalan saya juga terkait hal itu gitu. Jadi sebetulnya saya masih berkutat di area perasaan, karena saya belum masuk ke pikiran secara jernih. Nah, lalu lama kelamaan, karena saya ingat bahwa kalau dalam 3 kali saya terus membicarakan permasalahan yang sama dan saya masih kesal terhadap orang tersebut, disarankan untuk membicarakan langsung kepada dia gitu. Tapi karena saya jujur baru masuk tuh di rasionalisasikan dan masuk ke pikiran, saya kayak, apakah kalau saya berbicara kepada dia saya akan berantem? Karena dalam pikiran ini baru tuh saya memikirkan bahwa nanti saya KKN itu masih panjang perjalanan waktunya, ini belum dimulai KKN, apakah saya mau ribut terkait hal yang sebetulnya sepele gitu. Karena sebetulnya masalah itu udah clear, tapi di hati saya masih mengganjal. Jadi memang saya masih berkutat di dalam perasaan tersebut. Namun karena ya sudah mulai berpikir jernih, sudah mulai dikendalikan nih antara perasaan saya dengan segala hal faktor yang ada di pikiran. Saya mulai memikirkan, oh kalau kayak gini nanti saya kayak gini. Itu mulai sudah muncul. Lalu yaitu masuk ke kontemplasi atau perenungan. Saya mulai merenung, apakah ya benar hal tersebut perlu dipermasalahkan lebih lanjut, padahal sebetulnya ya sudah gitu. Toh sejujurnya ya dia mungkin juga tidak ada niat menyinggung saya seperti itu, karena dia tidak sadar gitu. Jadi ya udah mulai dilupakan, namun ternyata masih itu perasaan itu masih ada. Dan akhirnya pada kesempatan yang baik gitu, karena saya juga sudah mulai emosinya sudah mulai stabil, akhirnya di sini saya mulai mengimplementasikannya. Akhirnya saya berbicara kepada dia bahwa hal tersebut menyakiti hati saya gitu, membuat saya sedikit tersinggung gitu. Saya mulai menceritakannya, yaitu dengan cara yang pertama, dengan rumus 3B itu saya gunakan, yaitu baik niatnya, supaya mungkin saya sudah tidak kesal gitu, supaya nantinya saya tidak mengungkit lagi perihal masalah tersebut. Jadi saya berniat ya untuk niatnya baik gitu. Dengan menggunakan niat baik saya berbicara dengan teman saya itu. Lalu kemudian dengan benar, yaitu caranya benar, dengan tidak emosi, dengan bercanda gitu lah. Maksudnya kayak ya udah pembawaannya nggak ribut, nggak bawa ribut. Dan yang terakhir yaitu bagus penyampaiannya saya tidak berniat untuk berantem lagi, cuma ingin mengutarakan bahwa saya sedikit kesal waktu itu. Kalau sekarang sudah tidak gitu, mungkin lain kali dia bisa berubah gitu, memberikan sedikit saran terhadap dia, dan dia pun boleh gitu untuk memberitahu saya apa yang mungkin dia tidak suka setelah berkenalan beberapa bulan sebelum persiapan KKN ini gitu. Jadi
alhamdulillahnya akhirnya berakhir dengan baik, yaitu sebagai bahan evaluasi. Mungkin sebagai saya yang tidak seharusnya menjadi orang yang baperan, dan dia pun bukan orang yang ceplas-ceplos lagi, agak dikurangi lagi, agak dipikirkan lagi sebelum dia mengeluarkan pendapat dia gitu terkait segala hal. Jadi saya sudah menggunakan segitiga ekspresi ini dalam kehidupan sehari-hari saya, tapi saya mengambil contoh itu karena saya benar-benar berusaha sekali menggunakan segitiga ekspresi ini agar tidak berkutat di area perasaan saja gitu, karena sejujurnya itu saya merasa bahwa hal itu merupakan hal besar gitu. Jadi entah mengapa saya berkutat di perasaan tersebut, dan sehingga saya sadar gitu kalau saya berusaha sekali untuk menggunakan segitiga ekspresi ini. Mungkin kalau di kejadian-kejadian kehidupan saya yang lain mungkin juga saya memakai, tapi saya tidak terlalu sadar. Saya sadar di permasalahan saya yang dengan teman saya itu, teman KKN. Tapi ya alhamdulillah ya udah, sekarang sudah selesai dan saya benar-benar paham akan segitiga ekspresi ini dan akan terus mencoba berusaha untuk mempergunakannya, karena segitiga ekspresi sendiri bukan hanya untuk perasaan sedih ataupun marah gitu, tapi ternyata perasaan senang pun juga membutuhkan segitiga ekspresi ini untuk mengerem atau menahan perasaan yang berlebihan gitu. Karena betul sekali bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bahkan dalam hal kesenangan atau bahagia gitu. Jadi mulai dipikirkan lagi segala konsekuensinya, dan sehingga ya itu, kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.